video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas mengenai materi matematika peminatan, yaitu materinya proyeksi vektor. Nah, jika ada vektor di sini ada dua buah vektor. Ya, di sini ada pangkalnya titik O. Di sini titik A dan di sini titik B. Nah, ini adalah vektor A atau vektor OA dan ini adalah vektor B atau vektor OB. Nah, kalau dikatakan proyeksi vektor ini kedua buah vektor, pangkalnya sama-sama berhimpit, berarti akan menimbulkan sudut. Nah, proyeksi itu gimana? Proyeksi bayangan dari kedua vektor itu jika disenter dari atas. Mana bayangannya? Terhadap bidang. Bidangnya itu adalah vektor OB atau vektor B. A terhadap OB. Berarti bayangannya mana? Ya, tegak lurus terhadap bidang OB. Kita tarik garis seperti ini. Nah, inilah dia proyeksinya. Kita kasih titik C. Dia harus tegak lurus terhadap bidang. Nah, ini dia. OC ini adalah proyeksi vektornya. Proyeksi vektor OA terhadap OB. Bidangnya itu OB, di center dari atas. Maka terdapatlah bayangannya OC. Nah, inilah dia yang namanya proyeksi vektor. Nah, kita akan membahas dua. Yang pertama, proyeksi skalar. Proyeksi skalar. Skalar apa sih skalar? Kemarin ada kata-kata skalar dan vektor. Skalar itu apa? Suatu besaran yang hanya memiliki besar, tapi tidak memiliki arah. Nah, ya, skalar itu adalah panjang. Jadi, panjang dari proyeksi skalar. Berarti yang proyeksinya tadi vektor C, berarti panjang C. Nah, di sini ada sudut alfa karena dua buah vektor itu bersatu pangkalnya. Gimana cara mencari panjang vektor C? Ada sudut. Nah, kita gunakan juga trigonometri. Nah, di sini kita bikin dulu ya kalimatnya biar lebih paham. Jadi, proyeksi vektor OA terhadap vektor OB. Terhadap berarti terhadap OB. Bidangnya adalah OB. Vektor OB itu yang menjadi bidangnya. OA ini bisa juga kita bikin vektor A, OB kita bikin vektor B. Jadi bisa juga proyeksi vektor A terhadap vektor B. Nah, berapakah proyeksi skalarnya? Itu C-nya panjang C. Gimana kita mencari panjang C? Ya, ada sudut. Nah, kita perhatikan segitiga OCA. Segitiga siku-siku. Kita juga udah belajar trigonometri nih. C ini terhadap sudutnya itu adalah samping. Dan OA itu adalah sisi miringnya. Ada samping, berarti kita menggunakan rumus apa? Iya, rumus kosinus. Jadi, cos alfa sama dengan cos, rumusnya cosami, samping. Sampingnya apa? OC atau C, panjang C per miringnya berarti panjang A. Sehingga kali silang nih. Cos alfa per 1. Jadi kalau kali silang 1 dikali panjang C. Berarti panjang vektor C adalah
panjang A cos alfa. Nah, ini dia. Dah, sampai sini. Tapi, biasanya itu sudutnya tidak diketahui. Dia cuman vektornya aja diketahui. Bagaimana cara mencarinya? Supaya dapat. Nah, ingat lagi, kita pernah belajar A dot B sama dengan panjang A kali panjang B cos alfa. Jadi, kalau cos alfa itu sama dengan A dot B per panjang A kali panjang B. Jadi kita ganti, kita substitusikan cos alfanya. Berarti panjang A jadi panjang A dikali, ya substitusi ganti, vektor A dot B per panjang A kali panjang B. Nah, dah ini kita sederhanakan bisa. Jadilah dia A dot B per panjang vektor B. Nah, jadi inilah rumus dari panjang C. Kita biasanya nggak panjang C yang disebut. Proyeksi skalar vektor OA terhadap vektor OB. Itu pertanyaan soal biasanya. Kan panjang vektor C nggak ada. Selanjutnya yang kedua, kalau tadi udah mencari skalarnya, sekarang kita mencari vektornya. Proyeksi vektor ortogonal. Biasanya gitu. Nah, bagaimana proyeksi vektor ortogonal? Vektor berarti nanti menghasilkan vektor. Di sini proyeksinya dilambangkan dengan C, jadi vektor C-nya berapa? Gitu. Nah, apa perbedaan 1 dan 2? Ya, tadi skalar. Yang pertama, skalar hanya memiliki besaran. Tapi kalau yang kedua ini adalah vektor. Besaran yang memiliki besar dan arah. Jadi tadi ini skalarnya hasilnya pasti skalar karena panjang. Bisa juga pertanyaannya panjang. Tapi kalau ini proyeksi vektor ortogonal, berarti pertanyaannya adalah vektor. Nah, vektor C ini searah dengan apa? Ya, searah dengan vektor B. Jadi kita menggunakan yang proyeksi skalarnya dan dikali dengan vektor satuan C. Jadi vektor C itu sama dengan panjangnya. Panjang C tadi apa? A dot B per panjang B kali vektor satuan C. Ya, kita tulis di sini dulu. Vektor satuan C. Nah, seperti ini. Nah, vektor satuan C. Vektor C ini sejajar sama vektor B kan? Searah dengan vektor B. Jadi bisa kita tulis A dot B per panjang B dikali vektor satuan B. Nah, vektor satuan ini rumusnya apa? Ayo, ingat. Sebelumnya, kita udah pelajari mengenai vektor satuan. Nih, ingat vektor satuan vektor A adalah vektor A per panjang A. Sehingga, nih kalau nanti vektor satuan B, ya ganti vektornya jadi. Nah, kalau ini vektor satuan B, ya diganti vektor B satuan B. Ganti A jadi B. Sehingga A dot B, vektor A dot B per panjang B dikali vektor satuan.
vektor B per panjang B. Nah, berapa ini? Oke, kita sederhanakan dulu. A dot B ini menghasilkan perkalian skalar nantinya per panjang B, karena ada 2, kuadrat, kali dengan vektor B. Nah, inilah rumus dari proyeksi vektor ortogonal. Nih, lihat nih. Dikasih tanda supaya ingat. Jadi gitu ya. Kalau proyeksi vektor ortogonal, rumusnya A dot B per B panjang B kuadrat dikali vektor B. Jadi pernya itu adalah bidangnya, terhadap bidang apa dia, kayak itu. Nah, lihat tuh. Yang proyeksi skalar juga begitu. Pernya terhadap bidangnya. Bidang apa? Oke. Jadi kalau terhadap bidang A, ya per A panjang A. Gitu. Bisa dipahami? Selanjutnya kita masuk pada contoh soal biar lebih paham. Nah, di sini ada contoh soal, ada sebuah soal. Nah, ini ada contoh soal, diketahui vektornya U, vektor V. Tentukanlah proyeksi skalar yang pertama. Yang kedua, proyeksi vektor. Tuh, vektor U pada V. Yang menjadi bidang yang mana? Ya, vektor V. Berarti nanti yang menjadi pernya adalah V itu. Nah, kita tulis di sini penyelesaian. Yang pertama terlebih dahulu, proyeksi skalar. Rumusnya apa? Proyeksi skalar ortogonal U pada V. Nah, di sini namanya UV. W kita lambangkan dengan panjang W. Jadi namanya tuh nggak hanya A, B, C. Jadi sesuaikan lagi. Proyeksi skalar. Skalar berarti panjang dari itu adalah vektor U dot V per panjang V. Ya, inilah rumusnya. Nah, gimana? Kita cari dulu perkalian dotnya, perkalian titik. U dot V dikalikan entry-entry yang sejenisnya. I sama I, J sama J, K sama K. Jadi, di sini U-nya 2, V-nya 3. Berarti 2 dikali 3. J-nya ada? Tidak. J-nya 0. Nanti kita tulis 0. Terus K-nya ada? Ada. Oke, berarti kita tulis di sini 2 kali 3 tambah 4 kali 0 tambah 1 kali 4. Oke. Hasilnya berapa? 6 tambah 4 kali 0? 0. Tambah Nah, jadi hasilnya 10. Jadi kita masukkan aja lagi ke dalam rumus kita. U dot V. Oh ya, ini panjang V per panjang V ya rumusnya. Jadi U dot V itu sama dengan 10, kita ganti karena udah kita peroleh dari pencarian kita, per panjang V. Nah, kita cari dulu panjang V berapa. Rumus dari mencari panjang vektor, yaitu akar dari entry-entry-nya di kuadrat dan ditambah, gitu. Berarti 3 di kuadrat ditambah I, J. J-nya ada? J-nya nggak ada, berarti 0 di kuadrat ditambah K-nya 4 di kuadrat. Nah, hasilnya menjadi akar dari 9 ditambah 0 ditambah 16. Sehingga diperoleh hasilnya akar 25. Akar 25 berapa sih? Ya, benar.
5. Berarti panjang V-nya sama dengan 5. Kita tuliskan di sini sehingga diperoleh 10 dibagi 5, 2. Nah, itu dia hasilnya. Jadi kita bikin nih. Jadi proyeksi skalar ortogonal vektor U pada vektor V adalah 2. Sorry, ini 2 harusnya. Selanjutnya kita masuk pertanyaan yang kedua, yaitu proyeksi vektor ortogonal U pada V. Berarti bidangnya itu adalah V. Nanti pernya adalah panjang V kuadrat. Proyeksi vektor menghasilkan vektor. Rumusnya apa kalau vektor proyeksi vektor? Ya, tadi kita lambangkan dengan W, jadi vektor W sama dengan berapa gitu. Nah, ini dia rumusnya, berarti vektor W sama dengan U dot V per panjang V dikuadrat dikali dengan vektor V. Nah, di sini kita udah mencari vektor U dot V-nya berapa. Langsung aja kita masukkan 10 per 5 dikuadrat, karena panjang V juga udah dicari. Dan vektor V-nya berapa? Kita tulis 3i tambah 4k. Nah, ini jangan lupa dikurung karena nanti akan menghasilkan vektor juga. Nah, ini kita selesaikan dulu. Nah, 10 per 25 dikali vektor 3i tambah 4k. 10 kali 3, 30 per 25 i tambah 10 kali 4, 40 per 25 k. Nah, terus kita sederhanakan 30 sama 25 bisa sama-sama dibagi berapa? Ya, sama-sama dibagi 5. 6 per 5i tambah 8 per 5k. Inilah hasil dari proyeksi vektor ortogonal. Jadi kita bikin dulu. Jadi proyeksi vektor ortogonal U terhadap V atau pada boleh, terhadap V adalah 6 per 5i ditambah 8 per 5k. Ini kalian boleh juga dalam bentuk kolom atau baris dalam pembuatan vektornya. Jadi biasanya sih disesuaikan dengan soal. Jika soalnya IJK, silahkan pakai IJK juga. Tapi kalau misalnya dia secara baris, kayak membuat titik, pakai titik juga boleh. Kalau dia secara kolom, ke bawah juga boleh. Disesuaikan aja pahamnya yang seperti apa. Nah, inilah materi dari proyeksi vektor. Ada 2 proyeksi vektor skalar dan proyeksi vektor ortogonal. Nah, di sini ada kata-kata mutiara nih. Itu jangan pernah menganggap belajar sebagai tugas. Anggaplah sebagai kesempatan berharga untuk belajar. Jadi teruslah belajar dengan ikhlas,
itu adalah suatu kesempatan berharga untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.